Apa ibadah? Apa wah kita. Dapat lagi. Aduh guys. Awas, dapat lagi guys. Ini dia guys. Kan? Kenep kayak kane wong iku, Cul. Oh iya. Cek. Lek kayak kane wong Cul berarti kan iki kan kokon megawe berarti. Ah iki. Kon megawe piye maksudnya? Ini maksudnya di kongkon intinya juga budak. Jember kan terkenal membunuh tanpa menyentuh, Mas. Oh. Itu loh. Oh nyantet ah. Lah. Jadi kena anak rokok. Oh iya. Ini ada orang nyantet, orang ngirim santet nih kayaknya, guys. Cuma ada orang ngirim santet akhirnya jatuh. Kita tangkap dapatnya ini. Jadi kayak gini lah, ini rambut. Oh iya ada rambutnya guys. Ada rambutnya. Ada rambutnya guys. Dan biasanya ini rambut korban yang dituju biasanya. Ini adalah rambut korban. Jadi ini ada orang yang menyantet. Kemudian tadi kita sedang lewat dan akhirnya tidak sengaja jatuh. Sebentar kita biar bisa kelihatan rambutnya. Jadi alhamdulillah kita bisa menyelamatkan satu nyawa. Nah ini kan rambut. Iya, rambut. Ini ada rambutnya guys. Ini ada rambut korban yang mau disantet. Jadi syukurlah. Cuma kejam bos. Hati-hati kalau di Jember ya guys. Kita bisa membunuh tanpa menyentuh. Yuk. Oke, sip. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mas Blangkon Jember. Gimana kabarnya semua teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu dan terlindungi dari pandemi COVID-19 ya. Karena melihat COVID saat ini cukup meluas lagi ya, gelombang kedua atau second wave. Dan kali ini kita akan membahas mengenai santet. Tadi di video awal teman-teman sempat melihat bagaimana santet itu lewat atau penampakan dari si santet itu jalan. Kemudian yang kedua bagaimana santet itu setelah lewat kemudian ditarik oleh rekan saya yang bernama Mas Agung dan akhirnya jatuh. Dan kemudian teman-teman bisa melihat bagaimana penampakan dari si santet itu bentuk itu ada bentuk-bentuk alat-alat santet ya. Tadi itu jadi di video yang kedua itu adalah contoh dari alat santet yang digunakan oleh seseorang. Jadi dengan mengikatkan rambut korbannya di dalam sebuah keris kecil yang kemudian keris itu dilepaskan untuk menembus tubuh dari si korbannya. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa tema ya. Jadi mengenai santet. Yang pertama adalah bagaimana santet itu bekerja. Kemudian yang kedua, bagaimana agar kita terhindar dari santet itu atau membuat pagar diri dari santet. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menanggulangi setelah santet itu masuk ke dalam tubuh kita. Dan setelahnya apa yang harus kita lakukan. Ya teman-teman, berarti teman-teman bisa saksikan terus. Jadi seperti ini. Kalau yang pertama yang perlu kita bahas adalah bagaimana santet itu bekerja. Nah, selama ini menurut saya pribadi dengan apa yang sudah saya pelajari dalam ilmu spiritual, jadi santet itu adalah mengirimkan suatu benda ke dalam tubuh manusia, di mana ada di tujuan utamanya itu sebenarnya di organ-organ vital. Cuman karena ada beberapa manusia atau beberapa orang yang tubuhnya kuat sehingga nggak tertembus sampai organ vitalnya. Mungkin ada yang nyangkut di kaki, ada yang nyangkut di tangan, kemudian ada yang di kepala gitu, ada yang di telinga. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak langsung, tergantung kuat atau tidaknya dari si santet itu. Nah, bagaimana sih dukun itu mengeluarkan santet? Ini menurut saya pribadi, mungkin orang lain ada punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar ya. Tapi kita di sini tujuannya adalah sharing positif yang membangun sehingga kita bisa saling membantu sesama saudara kita atau sesama keluarga kita atau sesama manusia ya. Yang pertama, jadi kalau menurut saya pribadi, jadi contohnya seperti ini teman. Misalnya di video yang kedua kan teman-teman bisa lihat, kalau di video pertama santet itu selalu berupa sinar yang berupa api ya, warnanya merah, kemudian di belakangnya itu buntutnya biasanya warnanya oranye, dan jaraknya itu tidak terlalu jauh dari rumah. Teman-teman bisa lihat di video pertama. Kemudian video yang kedua itu santet itu adalah berupa benda. Jadi pertama dia terbang berupa sinar cahaya ya, kemudian setelah jatuh dia akan berubah benda. Nah, cara kerjanya seperti ini. Media apa saja bisa digunakan untuk menggunakan apa ya, untuk dukun santet. Apapun itu bisa dipakai.
paku atau apapun, atau keris juga bisa. Nah kebetulan tadi yang video kedua adalah keris yang dipakai. Jadi gimana si dukun santet itu? Kalau teman-teman tahu, semua benda atau semua benda yang ada di dunia ini ya, itu mengandung unsur energi. Ya. Jadi cara kerjanya adalah, ini contoh korek. Korek ini merupakan bahannya dari plastik, kemudian ada dari dari minyak ya, dari plastik, kemudian ini ada dari besi. Nah ini kan merupakan unsur alam teman-teman. Setiap unsur alam itu mengandung sebuah energi. Jadi dukun santet itu intinya secara ilmiahnya merubah benda ini menjadi energi, atau melapisi benda ini dengan energi juga bisa. Karena kalau benda secara nyata untuk menembus tubuh kita nggak mungkin bisa. Jadi benda ini dirubah menjadi energi, kemudian dilepaskan oleh si dukun itu tadi sampai menembus korbannya. Karena setelah masuk ke dalam tubuh korbannya, barulah benda ini dirubah menjadi energi tadi dirubah menjadi benda lagi, sehingga benda ini bersarang di dalam tubuh manusia, sehingga yang akan merusak organ-organ vital kita. Itu adalah cara kerja santet. Nah, bagaimana si dukun itu melakukannya? Si dukun akan melakukan sebuah pertapaan atau semedi, kemudian dia akan menggunakan benda itu dan dikirimkan melalui saudara empatnya. Jadi si dukun ini mengeluarkan salah satu saudara empat. Biasanya umumnya digunakan adalah saudara empat yang berupa api. Makanya kenapa santet biasanya wujudnya api, seperti api gitu ya, sinar merah atau oranye gitu ya teman-teman. Jadi mengeluarkan salah satu saudara empatnya yang disuruh atau diperintahkan untuk mengirim santet itu kepada tubuh seseorang. Nah untuk teman-teman bisa tahu mengenai saudara empat seperti apa, bisa simak linknya di atas ini ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi saudara empat, salah satu dukun saudara empat kan ada empat. Jadi salah satunya ini dipakai untuk mengirim si santet itu ke tubuh korbannya. Yang ketiga, saudara empat ini menjaga tubuh si dukun itu. Makanya tidak tidak banyak juga ya, kadang-kadang dukun itu seperti ini. Ketika mengirim santet ternyata korbannya kuat. Karena apa? Kita punya tameng yang empat. Kemudian santet itu kembali ke dukunnya. Nah, yang ketiga inilah yang dipakai untuk menangkal santet yang balik itu tadi teman-teman. Nah, itu adalah cara kerja si santet. Ya teman-teman, jadi bisa diilmiahkan juga sih sebenarnya. Jadi dari benda ini kemudian dirubah menjadi energi, ditembakkan ke dalam tubuh manusia. Setelah masuk ke dalam tubuh manusia dirubah lagi menjadi benda. Si saudara empatnya itu lagi ditarik kembali kepada raganya si dukun itu tadi. Jadi sumbernya tetap dari saudara empat atau sedulur papat teman-teman. Nah kemudian yang kedua, bagaimana cara menangani santet. Teman-teman sudah, kalau memang teman-teman belum sempat lihat mengenai video saya tentang saudara empat, mengupas tuntas saudara empat, itu bisa simak di video saya tentang mengupas saudara empat. Di situ inti dari semua ilmu di dunia ini, semua unsur di dunia ini itu adalah saudara empat. Karena saudara empat itu dari empat unsur, air, api, angin, dan tanah, yang merupakan nafsu kita juga dan ada di dalam tubuh kita juga. Tubuh kita adalah jagat alit dan dunia ini adalah jagat gede. Jadi tubuh kita adalah bagian dari dunia ini. Seperti itu teman-teman. Nah, saudara empat yang dipakai untuk nyantet itu tadi hanya dikirim satu, sedangkan kita memiliki saudara empat itu ada empat. Sehingga yang dipakai untuk menangkal santet itu adalah saudara empat kita yang masih yang masih ada empat utuh. Nah, bagaimana caranya agar saudara empat ini aktif? Ya teman-teman, harus melakukan yang namanya ngeruat sedulur papat, yang dilakukan dengan cara membuat jenang weton setiap hari kelahiran. Jadi wetonnya ya, hari kelahirannya bukan ulang tahun ya, hari kelahiran setiap 35 hari sekali. Karena kalau jumlah weton itu biasanya 35 hari sekali ya teman-teman. Setiap bulan ada wetonnya teman-teman, dan hanya 1 bulan nanti yang tidak ada wetonnya. Nah pada saat 1 bulan yang tidak ada wetonnya itulah kita harus berhati-hati, di mana itu adalah merupakan titik lemah kita sendiri. Gitu teman-teman. Jadi kita ngeruat sedulur papat, langkahnya untuk kita terhindar dari santet. Nah bagaimana cara meruat sedulur papat? Itu dengan cara membuat jenang weton. Jenang weton terdiri dari apa? Beras merah, yang pertama adalah beras putih, kemudian beras merah, kemudian beras jagung yang berwarna kuning, kemudian beras hitam atau ketan hitam ya teman-teman. Jadi ada 4. Ini melambangkan saudara 4. Beras putih melambangkan saudara 4 yang pertama, yaitu kakang kawah yang sifatnya adalah air. Kemudian yang kedua adalah beras merah melambangkan saudara 4 yang sifatnya api.
yang tempatnya ada di selatan, kalau air tadi tempatnya ada di timur. Kemudian yang ketiga adalah saudara empat yang berupa angin ya, atau ari-ari, tali pusar. Yang kedua adalah darah, yang pertama tadi adalah air, kakang kawah itu air ketuban. Kemudian yang keempat beras jagung yang beras yang berwarna hitam tadi atau ketan hitam, itu adalah untuk meruat saudara empat. Yang terakhir yaitu ari-ari atau sifatnya adalah bumi ya. Ya, saya sudah sempat ngupas semua kok di video saya tentang kupas tuntas saudara empat, teman-teman bisa lihat di situ. Nah, jadi biar nggak terlalu panjang lagi videonya teman-teman. Jadi intinya adalah kita meruat saudara empat yang kita ruat setiap hari weton, di mana saudara empat itu memiliki tugas untuk membantu kita dalam kehidupan kita sehari-hari, menjaga tubuh kita agar terhindar dari barang-barang yang jelek seperti itu tadi teman-teman ya. Jadi dengan cara meruat saudara empat ya, meruatnya seperti apa? Dengan buatkan bubur itu tadi. Nah, langkah-langkah buburnya teman-teman bisa lihat di video berikut, saya ulangi lagi nanti di video ini ya teman-teman. Oke. Ya teman-teman, inilah yang harus dipersiapkan dalam membuat jenang weton. Yang pertama teman-teman harus mempersiapkan yaitu beras putih yang kemudian akan dirubah menjadi bubur putih, kemudian beras merah yang dirubah menjadi bubur merah, kemudian beras jagung yang dirubah menjadi bubur kuning, kemudian ketan hitam yang dirubah menjadi bubur hitam. Nah, setelah diolah semua selesai, jadikan bubur ya, kemudian diletakkan dalam satu piring ya. Bubur itu diletakkan dalam satu piring, ditambah dengan kembang telon 1 gelas yang sudah direndam dengan air putih, kemudian dupa cukup 5 biji saja karena perlambang dari sedulur papat limo pancer, kemudian berdoa sesuai dengan agama masing-masing dan rapalan yang sudah saya berikan tadi ya teman-teman. Nah, contoh buburnya meletakkannya seperti ini ya teman-teman. Jadi dalam satu piring, ini contoh satu piring. Bubur putih itu, ini satu piring ya teman-teman. Bubur putih itu diletakkan di sebelah timur, kemudian bubur merah diletakkan di sebelah selatan, bubur kuning diletakkan di sebelah barat, dan bubur hitam diletakkan di sebelah utara. Kemudian yang di tengah piring itu adalah diambil sedikit-sedikit campuran dari keempat bubur ini, ditaruh di tengah ini dicampur ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi dalam satu piring seperti itu ya. Dan kemudian berdoa dengan keyakinan masing-masing. Nanti mantranya atau doanya saya sertakan di link deskripsi ya teman-teman. Seperti itu. Ini namanya bubur weton, dan bubur ini diusahakan dibuat seenak mungkin agar kita nanti bisa memakannya. Jadi setelah dilakukan berdoa, didiamkan selama 10 menit atau 15 menit, baru bubur itu kita makan sendiri sebagai tanda ngeruat sedulur papat ya teman-teman. Oke, terima kasih. Nah teman-teman, tadi teman-teman sudah lihat tentang ini ya, cara membuat bubur weton atau jenang weton ya, untuk ngeruat sedulur papat. Karena setiap sedulur papat itu, ngeruat sedulur papat itu merupakan simbol bahwa kita peduli kepada saudara empat kita yang memang dilahirkan sehari bersama kita untuk menjaga tubuh kita, kemudian untuk membantu kita dalam pekerjaan kita sehari-hari. Itu memang teman-teman yang diciptakan Tuhan, lengkap sudah. Nah, kemudian yang ketiga caranya untuk menghindari dari santet adalah, kalau memang teman-teman kuat, itu hindari tidur di bawah jam 12 malam. Karena santet itu bekerjanya sangat kuat sebelum jam 12 malam, teman-teman. Rata-rata di jam 9, jam 10, jam 11. Nah, kalau di video pertama tadi, teman-teman bisa ngeliat sinar santet yang lewat di depan rumah orang, itu sebenarnya dikirimi oleh salah satu teman saya, yang kebetulan itu dikirimi tepat jam 10 malam. Nah, dimana kita tuh sudah mulai lelah, ngantuk dengan aktivitas sehari-hari, sehingga kita tidur di bawah jam 12. Itu akhirnya dikirim oleh si dukun itu tadi. Nah, jadi hindari tidur di bawah jam 12 malam. Nah, saya tuh kesannya gini, kok saya tuh kerjanya berat sekali karena saya bekerja sebagai mungkin kuli bangunan, ya mohon maaf, kemudian sebagai petani yang harus macul di sawah tiap hari, kan otomatis kalau pulang kerja udah pasti capek dan udah pasti ketiduran, teman-teman. Kalau memang tidak bisa tidur di bawah jam 12, teman-teman bisa lakukan ini. Ketika mau tidur, teman-teman bisa ikuti amalan seperti ini. Jadi lakukan yang pertama adalah berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Kemudian yang lakukan seperti ini: niat ingsun matur marang sedulurku papat, siro jogonen rogoku naliko aku turu, buaan kabeh braholo sing nyedak marang rogo ingsun, sing arep nyelakai rogo ingsun. Selamat, selamat, selamat kersane Gusti yang murpeng dumatine gesang. Jadi intinya dari doa itu adalah
kita memohon kepada Tuhan melalui sedulur papat atau memerintah saudara empat kita untuk menjaga tubuh kita selama kita tidur. Nah, sehingga ketika ada serangan kita tidak sadar saudara empat yang akan langsung menepis serangan itu. Tetapi sebelumnya teman-teman harus bisa mengaktifkan sedulur papat dengan cara meruatnya setiap hari setiap bulan dengan melakukan jenang weton itu tadi ya. Itu caranya. Jadi hindari tidur jam 12, kemudian ruat sedulur papat setiap weton, kemudian yang terakhir setiap mau tidur tolong baca rapalan itu tadi. Jadi kita memerintahkan saudara empat untuk menjaga tubuh kita. Dan yang terakhir adalah kalau memang teman-teman bisa sehabis maghrib, ini untuk mengaktifkan saudara empat ya. Jadi sehabis maghrib teman-teman bisa melakukan meditasi jam 6. Jadi sehabis maghrib teman-teman, misalnya mungkin yang muslim, dengan cara sehabis sholat maghrib kita wiritan dengan cara melakukan rapalan atau mantra seperti ini atau atau kata-kata ucapan seperti ini. Kalau buat teman-teman yang Hindu bisa setelah Trisandya teman-teman bisa baca rapalan ini sambil meditasi. Jadi niat ingsun matur marang sedulurku papat sing ana wetan kawitan banyu wujute sira mlebu ana ing raga badan ingsun. Niat ingsun matur marang sedulurku papat sing ana kidul geni wujute sira mlebu ana ing raga badan ingsun. Niat ingsun matur marang sedulurku papat sing ana kulon angin wujute sira mlebu ana ing raga badan ingsun. Niat ingsun matur marang sedulurku papat sing ana lor pungkasan bumi wujute sira mlebu ana ing raga badan ingsun. Sedulurku papat sira wis mlebu ana ing raga badan ingsun. Jogone raga ingsun lan buakan kabeh brahala ingsun lan cedhakno rejeki ingsun. Selamat kersane Gusti yang murpeng dumatine gesang. Nanti rapalannya saya akan tulis dan langkah-langkahnya saya akan tulis di link deskripsi. Teman-teman bisa pastikan membacanya dan melakukannya setiap hari. Nah, mudah-mudahan dengan cara melakukan seperti itu Anda bisa terhindar dari santet. Jadi inti semua ilmu dari alam ini adalah saudara empat ya teman-teman. Jadi apalagi yang pertama, kesimpulannya adalah yang pertama untuk menghindari santet kita buat atau ngeruat jenang weton untuk ngeruat sedulur papat. Kemudian yang kedua, hindari tidur sebelum jam 12 malam. Yang ketiga adalah ketika tidak bisa tidur di bawah jam 12 malam, maka Anda setiap kali mau tidur lakukan rapalan yang tadi sudah seperti yang saya ajarkan, yaitu dengan cara merapal memerintahkan saudara empat untuk menjaga raga kita selama kita tidur. Dan yang terakhir adalah dengan meditasi memasukkan saudara empat atau mengaktifkan saudara empat agar terus masuk ke dalam tubuh kita yang dilakukan setiap jam 6 sore atau setelah maghrib atau setelah Trisandya sesuai dengan keyakinan agama masing-masing dengan rapalan yang sudah saya ajarkan tadi dan monggo bisa dibaca di link deskripsi. Dan yang terakhir pokok pembahasannya adalah bagaimana cara menanggulangi ketika santet itu sudah masuk ke dalam tubuh kita. Ini yang pernah saya alami ketika ada beberapa orang atau teman rekan saya yang kebetulan berada di luar kota. Beliau juga tanya, bagaimana nih saudara saya sudah kena santet, lalu gimana cara mengatasinya. Nah, mengatasinya mudah teman-teman. Ketika teman-teman sudah sering melakukan yang sudah saya terangkan tadi, mulai dari ngeruat saudara empat, kemudian tidur dengan menyuruh saudara empat untuk menjaga, dan yang terakhir adalah dengan cara meditasi. Nah, teman-teman cukup menyiapkan air garam ya. Kemudian air garam itu ditaruh di gelas, ya, gelas air putih ya, segelas air putih, kemudian dicampuri sama garam sedikit aja, diaduk, kemudian ditutup seperti ini, lalu ucapkan seperti ini ya teman-teman. Yang pertama adalah berdoa sesuai dengan agama keyakinan masing-masing, ya mungkin Bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca syahadat, kemudian baca Al-Fatihah untuk yang muslim, kemudian yang Hindu mungkin bisa dengan Trisandya. Setelah itu lakukan seperti ini. Niat ingsun nyuwun iti pangestuni Gusti kang akarya jagat kanthi iti pangestuni para luhur para bini sepuh ingkang bau reksa ing desa di mana tempat si korban itu tinggal, si korban yang kena santet itu tinggal ya. Jadi misalnya saya di desa Pontang, jadi niat ingsun nyuwun iti pangestuni Gusti kang akarya jagat kanthi iti pangestuni para leluhur para bini sepuh ingkang bau reksa ing desa Pontang. Niat ingsun matur marang sedulurku papat sira buaken kabeh brahala
lan barang ala apa wae sing ana ing raga badan ingsun buaan liwatno dalane lantaran banyu uyah iki selamat kersane Gusti Yang Murbeng dumadine gesang. Lalu tepukkan 3 kali, kemudian minumkan kepada korban yang yang kena santet itu tadi, teman-teman. Ya, jadi nanti doanya seperti apa saya taruh di link deskripsi juga. Dan mudah-mudahan penyampaian ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan buat teman-teman dimanapun Anda berada. Jika Anda memiliki masalah ingin berkonsultasi, silahkan buat seputaran Jember yang ada masalah tentang spiritual, silahkan Anda bisa calling saya, bisa minta bantuan. Selagi saya bisa pasti saya akan bantu, dan itu pun gratis teman-teman, karena ilmu yang saya pelajari itu bukan untuk bisnis tetapi untuk menolong sesamanya. Karena itu sudah menjadi prinsip ketika saya belajar ilmu seperti itu. Guru saya berpesan, orang yang minta tolong kepada kita, sekaya apapun dia, namanya orang minta tolong itu adalah orang susah, bukan orang senang. Jadi wajib sesama manusia untuk membantu sesamanya. Masalah rezeki biarlah Tuhan yang mengatur. Yang mudah-mudahan nanti pasti suatu saat akan ada gantinya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, semuanya gratis teman-teman. Kecuali kalau memang saya harus keluar kota, ya saya hanya minta ganti ongkos transport aja, seperti itu teman-teman. Jadi kalau sudah seputaran Ambu di sini, monggo silahkan datang ke rumah saya juga nggak masalah teman-teman. Saya akan bantu sebisa saya, dan itu pun gratis teman-teman. Ya, mungkin mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan buat para pelaku santet terutama. Ya, kita memang tidak bisa, namanya bumi ini tetap ada 2 kodrat alam, yaitu baik dan buruk. Suatu saat namanya pelaku yang buruk itu udah pasti ada. Cuman monggo yang bisa ilmu seperti itu cepat sadar. Biarkan yang lain kalau belum sadar ya biarkan saja, tetapi pelaku itu monggo cepat sadar bahwa ingat manungsa iku ngunduh wae pakartine dhewe-dhewe. Jadi manusia itu akan menerima hasil dari perbuatannya masing-masing. Mungkin Anda sekarang lagi senang bergelimang harta dengan adanya Anda bisa nyantet orang, kemudian dibayar oleh orang itu tadi. Anda senang. Begitu juga yang otak perencana santetnya. Anda senang dengan melihat korbannya itu. Tetapi ingat, itu nggak akan lama kesenangan itu teman-teman. Jadi saya harap Anda segera sadar, segera bertobat, kembali kepada jalan yang benar. Gunakan ilmu yang Anda miliki untuk menolong sesamanya. Ya. Sekian dulu video dari Mas Blangkon. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat semuanya. Nanti segala sesuatunya akan saya tulis di link deskripsi ya teman-teman. Dan teman-teman juga jangan lupa simak video saya tentang mengupas tuntas sedulur papat ya, Mas Blangkon, gitu aja teman-teman. Nanti di mesin pencarian di Google ya teman-teman, pasti akan muncul. Teman-teman bisa baca, di situ sudah saya kupas tuntas mengenai saudara 4. Intinya adalah bahwa segala ilmu di alam ini sumbernya adalah dari yang 4 atas izin yang Maha Kuasa. Seperti itu. Oke, terima kasih. Sekian dulu video dari Mas Blangkon. Mudah-mudahan bermanfaat. Rahayu Sagung Dumadi. Salam jas merah.